Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kailas Zarfani dari kelas 75 dan saya ingin mempresentasikan video peta konsep IPS bab 3. Berikut adalah peta konsepnya. Oke, jadi saya akan jelaskan satu persatu materinya. Kelangkaan dan kebutuhan hidup manusia. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Kebutuhan manusia demikian banyak, sedangkan barang-barang dan jasa serta sumber-sumber alam lain jumlahnya terbatas atau langka. Sumber daya antara daerah yang satu dan daerah lain tidak sama. Beberapa daerah tersedia secara melimpah dan sebagian daerah lain tersedia sumber daya yang sedikit, sehingga terjadi interaksi antar daerah untuk memenuhi kebutuhan. 2. Kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan, wajib atau dipenuhi oleh manusia untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Keinginan adalah kebutuhan yang tidak wajib dipenuhi oleh manusia, karena tujuan pemenuhan kebutuhannya hanya bersifat kepuasan. Skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang didasarkan pada tingkat kebutuhan atau kepentingan. Kebutuhan dibedakan berdasarkan intensitas yang terdiri dari kebutuhan mutlak, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan waktu yang terdiri dari kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sifat yang terdiri dari kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan subjek yang terdiri dari kebutuhan individu dan kolektif. 3. Tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. A. Tindakan ekonomi. Segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya disebut dengan tindakan ekonomi atau tujuan ekonomis. Tujuan dari tindakan ekonomi adalah untuk mengendalikan agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan. B. Motif ekonomi. Keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi disebut motif ekonomi. C. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi. 2. Kegiatan ekonomi. 1. Kegiatan produksi. Manusia menghasilkan produk disebut produsen. Hasil produk berupa barang atau jasa. Setiap barang mempunyai nilai guna masing-masing. Faktor produksi yaitu alam, modal, tenaga kerja, dan tenaga ahli. 2. Kegiatan distribusi. Kegiatan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, pelakunya disebut distributor. Tujuan distribusi: pertama, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. 2. Agar hasil produk lebih berguna bagi masyarakat. Ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi. Ketiga, agar kontinuitas produk terjamin. 3. Kegiatan konsumsi. Kegiatan memakai, mengenakan, atau menghabiskan setiap barang baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis disebut konsumsi. Pelakunya disebut konsumen. Barang yang langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan disebut benda. 3. Permintaan, penawaran, pasar, dan harga. 1. Permintaan. Jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu disebut permintaan atau demand. Hukum permintaan adalah jika harga naik, jumlah permintaan akan cenderung turun. Jika harga turun, jumlah permintaan akan cenderung naik. 2. Penawaran. Kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga barang, biaya produksi, kemajuan teknologi, perkiraan laba, dan faktor-faktor non-ekonomi seperti bencana alam. Hukum penawaran adalah jika harga yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun bertambah, dan sebaliknya, jika harga barang yang ditawarkan turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun berkurang. 3. Pasar. Tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Fungsi pasar yaitu sebagai distribusi, pembentuk harga, dan promosi. 4. Harga. Nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli, dan pada harga ini, barang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Disebut harga pasar atau harga keseimbangan. 4. Peran iptek dalam kegiatan. 1. Pengetahuan dan teknologi. Definisinya, suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Iptek membawa dampak bagi kehidupan manusia.
iptek menyebabkan kegiatan ekonomi makin lancar. Makin lancarnya kegiatan ekonomi, makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 2. Peranan iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. A. Dalam kegiatan produksi. 1. Pemenuhi kebutuhan akan sumber daya. 2. Munculnya mesin produksi modern yang meningkatkan kualitas dan kuantitas. 3. Lebih mudahnya akan memesan bahan baku dan bahan penolong produksi. B. Dalam kegiatan distribusi. 1. Memudahkan distribusi barang. 2. Mempercepat barang sampai konsumen. 3. Ditemukannya sarana transportasi modern mendukung kelancaran distribusi. C. Dalam kegiatan konsumsi. 1. Kemudahan konsumen dalam memenuhi kebutuhan. 2. Adanya layanan cepat delivery order. 3. Penjualan secara online semakin memudahkan akses belanja masyarakat. 5. Peran kewirausahaan dalam membangun 1. Kreativitas, gagasan kreatif dalam kegiatan ekonomi atau kewirausahaan. 2. Kewirausahaan, penerapan kreatif. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.